Tuhan, selamat pagi. Saat ini kita akan memulai mesbah doa kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang baik. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana adanya kami pada saat ini. Kami mau memuji Tuhan. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, supaya kami fokus untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan memberkati. menjagaku selalu.
Yesus, Kau sungguh baik. Kami mau tetap percaya untuk semua janji-janji-Mu Tuhan. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang nyata atas kehidupan kami. Kami berserah hanya kepada-Mu Tuhan, karena kami tahu hanya Tuhanlah satu-satunya penolong atas kehidupan kami. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami akan merenungi kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkata-kata atas kehidupan kami. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang pelihara kami. Berkati kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan, dan kami boleh berjalan seturut dengan firman Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami dan bagi keluarga kami. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu, dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Silakan Karlina. Apabila seorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya, dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian.
Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Apabila seorang menitipkan kepada temannya uang atau barang dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Berikutnya Kak Evi. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta lebih baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan. Kalau seorang mengatakan inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba atau binatang apapun dan binatang itu mati atau patah kakinya atau dihalau orang dengan kekerasan dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya dan memiliki dan pemilik harus menerima sumpah itu dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti, tidak usah ia membayar ganti binatang yang diterkam itu. Apabila seorang meminjam seekor binatang dari temannya dan binatang itu patah kakinya atau mati, ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Berikutnya Kak Iren. Tetapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Apabila seseorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya sebanyak mas kawin anak perempuan. Seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Berikutnya Kak Walven. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Berikutnya Kak Yeni. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengar seruan mereka, jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjam uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu,
maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Berikutnya Kak Angelica. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pembalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepada aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Janganlah engkau mengutuki Allah, dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemurka di tengah-tengah bangsamu. Janganlah mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu, yang sulung dari anak-anakmu lelaki haruslah kau persembahkan kepada aku. Demikian juga harus kau perbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu. 7 hari lamanya anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya. Tetapi pada hari yang ke-8 haruslah kau persembahkan binatang-binatang itu kepada aku. Haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas janganlah kamu makan, tetapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Baik, puji Tuhan. Terima kasih untuk Saudari Carlina yang sudah share bacaan. Kita akan mendengarkan renungan singkat dari Keluaran pasal 22 yang akan disampaikan oleh Saudari Meria. Saya persilahkan. Baik, salam teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi dalam pasal 22 ini, sejak awal Allah telah menciptakan manusia, Allah telah menginginkan agar setiap manusia memperhatikan kepentingan orang lain. Jadi di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini pun jelas bahwa Allah ingin agar kita setiap manusia memperhatikan setiap kepentingan orang lain. Allah menetapkan bahwa pencuri ternak yang tertangkap harus memberi ganti rugi yang besarnya bervariasi. Tergantung dari apakah ternak itu sudah ada atau tiada, dipotong atau dijual. Bila pencuri itu tidak sanggup mengganti, ia harus dijual sebagai budak untuk membayar ganti rugi. Hal ini dapat kita lihat dari Keluaran 22 ayat 1 sampai 4. Dan di ayat 22, di pasal 22 ayat 5 dikatakan ganti rugi juga diharuskan bagi orang yang ternaknya dibiarkan memakan hasil ladang orang lain. Berbagai-bagai kasus yang dibicarakan dalam bacaan kitab kita hari ini. Dasarnya mengharuskan setiap orang untuk memperhatikan kepentingan orang lain, bukan hanya memperhatikan diri sendiri. Dan teman-teman, pada dasarnya prinsip hidup mementingkan diri sendiri. Hal ini lazim kita lakukan pada zaman ini. Akan tetapi hal ini bertentangan dengan kehendak Allah. Berbuat baik adalah sebuah kewajiban, bukan pilihan. Jadi berbuat baik adalah kewajiban, bukan pilihan. Bila berbuat baik dianggap sebagai pilihan, maka berbuat baik boleh dilakukan, dan berbuat baik juga boleh untuk tidak dilakukan. Akan tetapi dalam perjanjian baru, penulis Yakobus berkata, di dalam Yakobus 4 ayat 17 dikatakan seperti ini. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi jelas sekali teman-teman dikatakan bahwasannya orang beriman harus berbuat baik karena jika ia tidak berbuat baik adalah sebuah dosa bagi dia. Teman-teman, sering kita berpikir bahwa menghindari interaksi dengan orang lain akan menghindari kita dari perbuatan dosa. Pandangan semacam ini adalah pandangan yang salah. Kita hanya bisa menghindar dari dosa bila kita secara aktif melakukan kebaikan. Kehidupan yang sekedar berusaha menghindari perbuatan jahat terhadap orang lain merupakan kehidupan yang standar kebaikannya sangat rendah. Karena itu karena Kristus telah mati bagi kita, karena dosa-dosa kita, maka kita harus membalaskan kebaikan Kristus itu dengan aktif berbuat baik. Dan
Di perikop kedua di sini mengatakan bahwasannya kita sebagai umat Tuhan harus melawan penindasan. Jadi pengalaman tertindas sebagai orang asing tanah Mesir menjadi dasar yang kuat bagi umat Allah untuk tidak menindas sesama, apalagi bagi orang-orang yang lemah. Sepatutnya kita sebagai umat Allah melawan penindasan dengan belas kasihan. Di dalam masyarakat tradisional, status janda dan anak yatim adalah golongan yang paling lemah, rawan terhadap berbagai tantangan kehidupan dan kekerasan. Hal ini dapat kita lihat dari ayat 23 dan 24. Demikian juga orang miskin sebagai pengutang atau penggadai jubahnya. Di 25 atau 26 kita bisa lihat seringkali kelemahan mereka dimanfaatkan dan dimanipulasi oleh orang-orang jahat. Misalnya janda dan anak yatim bisa menjadi tenaga kerja murahan. Hak wali atas mereka bisa disalahgunakan bukan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan kepentingan mereka. Demikian juga orang miskin yang berutang dibebani dengan bunga yang tinggi karena tidak ada pilihan lain. Sama seperti Tuhan membela Israel dari perbudakan di tanah Mesir, demikian juga Tuhan mendengar doa-doa dan seruan orang-orang tertindas ini, teman-teman. Saat ini, jarak antara orang miskin dan orang kaya yang berkuasa dan rakyat jelata yang memiliki akses terbatas dan yang tertinggal dalam segala yang dengan segala kebutuhan yang terlengkapi, ada sebuah jarak. Padahal Tuhan menempatkan kita di dunia agar kita dapat hidup bersama-sama dan saling antar satu dengan yang lain. Saat kebijakan antar negara dan institusi tidak memihak dan memberdayakan kaum-kaum yang lemah dan tertinggal, maka sistem hukum sebaik apapun tidak mungkin dapat menegakkan kebenaran yang adil. Karena itu, hanya Tuhan satu-satunya harapan orang-orang tertindas. Dan kita sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk membela orang-orang lemah. Kita harus berbagi rasa dengan orang-orang lemah. Namun, terkadang kita sebagai umat Allah, kita justru ikut menikmati keuntungan dalam situasi penindasan yang terjadi. Seharusnya sebagai umat Allah, kita harus ikut serta berperan untuk memutuskan rantai penindasan tersebut dengan cara turut ambil bagian di dalam aksi kasih. Dan di perikop berikutnya, teman-teman, kita mendengar bahwasannya ternak merupakan sebuah kekayaan yang penting dalam masyarakat di perjanjian lama, sama seperti rumah atau mobil pada zaman sekarang. Tidak heran banyak aturan tentang pencurian atau sengketa soal ternak dalam Keluaran 22. Berbagai aturan tersebut menjamin keadilan Allah untuk dipraktikkan dalam setiap kasus konkret yang relevan dalam masyarakat. Lebih dari itu, aturan soal gandum dan ternak menegaskan bahwa komitmen menyusul Allah menyentuh secara konkret bagian yang dianggap paling berharga, yaitu harta kekayaan. Bukan hanya gandum, anggur, ternak yang harus dipersembahkan kepada Tuhan, tetapi juga anak laki-laki yang sulung. Hal ini dapat kita lihat di ayat 29. Hidup sebagai umat Tuhan berbeda dari bangsa yang di sekitar umat Israel. Umat Israel melakukan komitmen itu secara konkret dalam setiap bagian kehidupan mereka. Mereka memiliki komitmen hidup yang sangat besar kepada Allah. Komitmen hidup terhadap sesama dalam pengertian Alkitab muncul dari komitmen hidup kita kepada Tuhan. Misalnya menghormati pemimpin adalah sebuah cerminan postur sikap hidup kita terhadap Allah. Bahkan untuk aturan makan daging
juga didasari pada komitmen umat Allah untuk menguduskan hidupnya bagi Allah. Jadi teman-teman, tantangan hidup kita mungkin berbeda dengan zaman PL. Namun perlu kita ketahui, komitmen kita kepada Allah harus tetap menyentuh bagian yang paling berharga dari hidup secara konkret. Maka sebab itu teman-teman, dari apa yang kita bacakan pada pagi hari ini, marilah kita menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Allah dan memberikan teladan hidup takut akan Tuhan. Dan dari apa yang telah kita dengar, mari kita menjadi orang yang peduli atas kepentingan orang lain, dan mari kita membuka mata untuk lebih peduli dan lebih giat untuk menolong sesama dan melakukan kebaikan. Sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk berbagi rasa dengan sesama, namun terkadang kita justru ikut mengikuti keuntungan dari situasi penindasan yang terjadi. Sebagai umat Allah, kita harus ikut serta mengambil peran sebagai memberikan aksi kasih kepada orang-orang yang tertindas. Hidup Kristen kita rayakan dalam daging dan darah Kristus melalui perjamuan kudus, efeknya adalah untuk menguduskan hidup kepada Tuhan yang menyangkut darah dan daging kita sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan menikmati hari yang baru. Tuhan sudah sertai kami dalam istirahat malam kami, dan pagi ini kami boleh duduk kembali di tempat kami masing-masing, bersekutu, menikmati hadirat Tuhan, bahkan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan yang memampukan kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih. Kami tidak merampas hak orang lain, kami tidak menindas orang lain, tapi kami boleh menunjukkan kasih Allah kepada setiap mereka. Kami berdoa bangsa kami Indonesia, berkati gereja kami, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati juga kota-kota di mana kami tinggal. Berkati keluarga kami dan semua orang yang kami doakan, Tuhan yang menolong mereka semuanya. Apapun yang kami kerjakan hari ini, kami percaya Tuhan membuat semuanya berhasil. Kami berdoa berkati satu persatu teman-teman yang hadir, yang mengambil bagian, memilih bagian terbaik pada pagi hari ini. Berkati Walven, berkati Carlina, berkati Angelica, berkati Yeni, berkati Ivy, berkati Iren, berkati Maria, dan berkati hamba. Kami percaya hari ini Tuhan membawa kami masuk dalam rencana Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, supaya hidup kami menggenapi firman Tuhan. Mari kita arahkan hati kita, kita buka tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi semua, Tuhan berkati. Thank you Karina, thank you Maria. Memberkati semua teman-teman yang lain. Sampai jumpa hari Senin ya.